selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan kita semua tetap semangat mengikuti kegiatan belajar walaupun sekarang kita masih tetap melaksanakan kegiatan belajar secara online. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi yang berjudul tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan mulai untuk membahas materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum dan peradilan Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Nah, jadi seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Coba bayangkan, jika tidak ada pagar yang memisahkan antara pengunjung dengan binatang, tentu tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Jadi pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut. Nah, demikian hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita tidak ada hukum. Dapat diperkirakan kesemrautan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, hukum menjamin kepastian bagi setiap orang. Yang kedua, hukum menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kebahagiaan, kemakmuran, dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, hukum menjamin jangan sampai ada perbuatan main hakim sendiri. Berikut adalah unsur-unsur dari hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Kemudian yang ketiga, peraturan bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas terhadap sebuah pelanggaran. Nah, berikut adalah penggolongan hukum. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, berdasarkan tempat berlakunya. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam, berdasarkan sifatnya. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Dan terakhir yang kedelapan, berdasarkan isinya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai hukum berdasarkan sumbernya dan hukum berdasarkan bentuknya. Hukum berdasarkan sumbernya, yang pertama adalah undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, traktat. Traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang keempat, yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Kemudian, hukum berdasarkan bentuknya.
Nah, hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Jadi hukum yang tertulis itu adalah hukum yang disajikan secara lengkap, tertulis seperti Undang-Undang Dasar, KUHP, dan lain-lain. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak tertulis bisa juga digolongkan kepada hukum kebiasaan. Berikut ada quotes tentang hukum. Tujuan hidup secara normatif adalah keadilan. Inti dari demokrasi itu adalah perlindungan terhadap minoritas. Tidak ada diskriminasi di hadapan hukum. Minoritas dan mayoritas adalah entitas yang sama. Ini quotes dari Ilham Gunawan, dikutip dari buku Demokrasi, Hukum, dan Keadilan. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.